Selanjutnya kita akan belajar tentang jaringan parenkim. Apa sih jaringan parenkim atau jaringan dasar ini? Nah, tadi yang sudah dijelaskan bahwa jaringan dewasa itu masih ada yang memiliki kemampuan membelah. Nah, salah satu contohnya adalah jaringan parenkim ini atau jaringan dasar. Kenapa? Karena dia masih memiliki fungsi untuk pertumbuhan. Nah, selanjutnya dia juga berpengaruh atau bertanggung jawab terhadap seluruh proses fisiologis. Contohnya apa? Contohnya kayak proses fotosintesis ini ya. Nah, salah satunya dia adalah menyimpan hasil fotosintesis. Oke. Pada proses fotosintesis. Nah, di jaringan parenkim ini sel-selnya itu masih hidup, sehingga dia masih mampu mengalami pembelahan dan bentuknya itu berbeda fungsi khususnya. Contohnya kayak parenkim yang untuk melakukan proses fotosintesis itu ada parenkim palisade yang seperti bentuknya ini ya, tiang ya. Atau dia menyimpan hasil fotosintesis bentuknya seperti spons ya, bunga karang. Nah, itu. Selanjutnya ada jaringan parenkim, ada juga jaringan kolenkim atau jaringan penguat ya. Kita akan pelajari kolenkim dan sklerotim dulu. Nah, bedanya apa? Kolenkim dan sklerotim itu mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mengkeraskan bagian-bagian dari organ tubuh tumbuhan. Nah, jaringan kolenkim ini terdapat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan. Nah, di sini ya. Otomatis, jaringan kolenkim ini dia masih mampu membelah walau tidak seluruh selnya. Nah, jaringan ini terdapat di bagian batang, daun, dan bagian bunga dan buah, serta pada akar yang terkena cahaya matahari. Jadi kalau akarnya ada di dalam tanah, tidak akan mungkin kita temukan yang namanya jaringan kolenkim. Sedangkan kalau akarnya dia ada di atas atau di luar, seperti akar dari pohon bakau dan dia menunjang ke atas atau akar beringin, itu kita bisa melihat struktur dari jaringan kolenkim atau sel-sel yang sudah mengalami pengkerasan. Nah, tapi akar ini kan masih tetap bisa melakukan pertumbuhan kan. Kalau akar contohnya dia akan tumbuh membesar dan menuju ke tanah untuk mencari zat hara. Tuh, tapi berbeda dengan yang namanya jaringan sklerenkim. Nah, jaringan sklerenkim jaringan penguat yang terdapat pada organ yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, kalau jaringan penguat tadi kolenkim, dia masih berada di bagian-bagian yang melakukan pertumbuhan. Tapi kalau sklerenkim ini, dia akan menjadi atau tersusun atas sel-sel yang sudah mati atau dia mengalami kekerasan yang sangat keras. Nah, jaringan sklerenkim ini bisa menyerupai dua bentuk sel, bisa berupa sel-sel serabut atau sel-sel skleroid. Oke, selanjutnya ada jaringan pengangkut. Nah, pengangkut itu ada di contohnya tadi ya, ada jaringan xilem dan phloem. Dan namanya juga jaringan pengangkut, otomatis dia berfungsi untuk mengangkut. Ya, berfungsi untuk mengangkut. Nah, untuk xilem, dia ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara. Jadi xilem dia letaknya itu lebih dalam. Kalau dalam strukturnya dia letaknya itu lebih dalam jaringan pengangkutnya. Nah, karena dia letaknya di dalam, lebih dalam, ada kata-kata dalam. Nah, otomatis